Assalamualaikum Mas Wahyu. Waalaikumsalam Mas Yahya. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Yahya? Alhamdulillah sehat juga Mas. Sehat ya. Sudah berapa lama kita gak produksi video ya Mas? Mungkin 1 tahun. Ya, sekarang saya mau tanya tentang hukum karma Mas. Hukum karma. Ya. Gimana? Banyak orang yang beranggapan ketika seseorang mengalami kesulitan dalam hidupnya, entah masalah ekonomi atau usahanya yang sering bangkrut misalnya Mas, itu katanya karena kena karma perbuatan masa lalu. Nah, kalau menurut pandangan Mas Wahyu, hukum karma itu ada apa enggak sih? Juga bisa jelaskan apa itu hukum karma Mas? Hukum karma ya. Kalau ditanya apakah hukum karma itu ada atau tidak, ya jelas ada Mas Yahya. Ya. Nah, jadi hukum karma itu ada dan pasti Mas Yahya. Ya. Nah, tetapi kan banyak yang mempersepsikan bahwa hukum karma itu seolah-olah sebagai peleburan daripada dosa misalkan Mas Yahya. Jadi karena terkena dari perbuatan-perbuatan yang lampau, kemudian sekarang ini menuai dosa-dosanya, kurang lebih begitu ya. Iya, betul ya. Ada juga yang mengatakan misal kayak anak yang berkebutuhan khusus itu juga karena karma leluhur juga itu Mas. Ya, makanya intinya adalah seolah-olah bahwa hukum karma ini adalah merupakan dosa yang mau nggak mau harus kita terima gitu ya Mas Yahya ya. Karena perbuatan mungkin baik dari kita atau mungkin juga dari para orang tua terdahulu ya. Dari kita ya, dari keluarga kita misalkan. Salahnya kita ini kadang kita mempersepsikan bahwa hukum karma ini seolah-olah adalah sebuah dosa gitu loh Mas Yahya. Jadi seolah-olah dosa dari apa yang telah kita perbuat, kemudian sekarang kita menuainya gitu. Padahal kalau kita bicara karma, ya karma ini sebetulnya adalah hukum sebab akibat Mas. Jadi karma ini merupakan hasil daripada tabur tuai apa yang kita lakukan atau apa yang pernah dilakukan oleh mungkin para leluhur ya, mungkin para orang tua kita lah istilahnya begitu. Leluhur itu kan orang-orang terdahulu Mas. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan kita mendapatkan atau merasakan akibatnya atau dampaknya itu sekarang gitu loh Mas. Kan kadang kita berbuat misalkan berbuat sesuatu itu nggak selalu hasilnya itu dirasakan sekarang. Nah ini yang perlu mungkin saya luruskan dari segi sudut pandang saya ya Mas ya. Bahwa hukum karma itu merupakan hukum sebab akibat dari sebuah perbuatan ataupun tindakan. Sehingga kalau kita bicara nilai daripada hukum karma itu sendiri, nggak selalu negatif Mas Yahya. Jadi hukum karma ini juga bisa positif, bisa positif, bisa negatif. Karena ini hukum sebab akibat daripada sebuah tindakan ataupun perbuatan. Misal, ketika Mas Yahya melakukan perbuatan baik misalkan, kemudian Mas Yahya juga diperlakukan baik oleh orang lain misalkan, itu juga hukum karma Mas Yahya. Jadi karma apa yang telah Mas Yahya perbuat, karena pas Mas Yahya melakukan perbuatan yang baik kepada orang lain, nggak harus selalu orang tersebut yang harus memberikan kebaikan ke Mas Yahya, tapi bisa jadi melalui orang-orang lainnya Mas Yahya. Nah ini juga disebut karma.
Nah, ketika Mas Yahya menabur atau menanam perbuatan yang tidak baik terhadap orang lain, tidak harus selalu bahwa karmanya ini Mas Yahya juga yang mendapatkan. Bisa jadi karena orang tersebut mungkin sudah lupa, tidak berpikir harus membalas ke Mas Yahya dan lain sebagainya. Tetapi ada aja nanti bisa jadi ke anak cucunya Mas Yahya, orang lain akan berbuat hal yang sama. Jadi sebetulnya ya bisa dikatakan hukum karma itu hukum timbal balik, hukum sebab akibat, di mana bisa juga perbuatan atau tindakan positif, juga perbuatan atau tindakan yang negatif. Bahkan Mas Yahya, bahkan kalau kita bicara hukum karma, seperti halnya kita saat ini ya, orang tua kita itu sebetulnya juga sudah kena karma dengan menciptakan kita ini, dengan memproduksi anak ini juga menciptakan karma. Karena apa? Karena mau tidak mau orang tua kita harus bertanggung jawab kepada kita sebagai anak-anaknya. Mau itu susah, mau itu senang, mau itu baik, mau itu tidak baik. Apa yang menjadi kebutuhan hidup daripada yang namanya seorang anak itu merupakan tanggung jawab orang tua. Ya sehingga orang tua sama saja dengan sudah kena karma, Mas ya. Karma yang diciptakan sendiri di dalam hidupnya. Ya mungkin kalau nggak punya anak kan jadi nggak mikir tentang anak, Mas ya. Nggak mikir nyari duit untuk anak, nggak mikir menghidupi anak, nggak mikir menjaga anak, merawat anak, kan demikian. Nah, sama halnya dengan kita saat ini. Seperti halnya saya, ya Mas Wahyu ini sekarang punya anak 2, ya. Nah, saya ini juga tanpa kita sadari, saya ini sebetulnya juga kena karma saya sendiri. Dengan saya menciptakan anak ini tadi, saya sekarang jadi harus pontang-panting berpikir untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan anak. Karena yang menciptakan saya. Gitu loh, Mas. Jadi, ya hukum karma itu timbal balik, juga sebab akibat dari semua yang kita lakukan. Istilahnya tabur tuai. Di mana kita menanam apa ya pasti nanti tumbuhnya apa. Kalau kita nanam pisang tumbuhnya pasti pisang, Mas Yahya. Ya, tetapi tidak harus selalu ya, mohon maaf kita akan menuai hasilnya itu dari apa yang kita tanam sendiri, enggak juga. Bisa jadi yang kita tanam ini mungkin tidak jadi atau tidak berhasil. Tapi minimal karena kita menanamnya dengan baik, dengan tekun, kadang tiba-tiba yang kita tanam ini belum ada hasilnya, kita sudah dapat mungkin dari orang lain, dari saudara mungkin. Karena apa? Karena kita juga pernah melakukan hal yang sama kepada orang lain atau saudara kita. Kurang lebih begitu, Mas ya. Jadi hukum karma jelas adanya. Ya, itu merupakan isi daripada kehidupan ini. Hukum imbal balik, baik positif maupun negatif. Tapi kalau hukum karma selalu seolah-olah diartikan sebagai bentuk daripada peleburan dosa ya istilahnya. Kita menikmati dosa selalu konotasinya itu negatif tentang hukum karma, saya kurang setuju, Mas ya. Jadi hukum karma itu bisa positif, bisa juga negatif. Intinya adalah tentang hukum sebab akibat atau hukum timbal balik atau tabur tuai. Apa mungkin karena kita terlalu percaya hukum karma, hal yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi malah terjadi? Apa bisa begitu juga, Mas? Ya, bisa-bisa saja. Pada intinya adalah semua timbul atas dasar pemikiran kita. Ya, bisa kita katakan sebagai sebuah sugesti, manakala pressing dari sebuah pemikiran itu tadi, semakin kita percaya dan semakin kita yakini, Mas Yahya. Terjadi. Tentu bisa terjadi. Makanya, saya tadi sudah sampaikan bahwa hukum karma ini adalah hukum imbal balik, hukum sebab akibat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan karma-karma yang baik, yang positif, ya kita juga harus melakukan kebaikan, melakukan hal-hal yang positif. Dari situlah kita dituntut untuk menimbang, mempertimbangkan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang nggak baik, mana yang nggak benar, Mas Yahya. Gitu.
Jadi nggak selalu tentang, oh kalau aku, mohon maaf ya bahasanya, misalkan seolah aku pernah berbuat tidak baik ini, jadi um, kita akan mendapatkan hal yang nggak baik juga, tapi langsung dari orang yang kita perlakukan tidak baik. Tidak juga seperti itu. Bahkan bisa jadi hukum timbal balik atau hukum sebab akibat atau hukum karma ini nggak harus selalu ke kita. Bisa jadi ke keluarga kita, ke anak cucu kita. Jadi hanya ini bicara tentang proses saja, tentang waktu saja Mas Yahya. Pada intinya kita pun, istilahnya begini, kalau Mas Yahya mau memberi, ada kalanya juga Mas Yahya akan diberi. Istilahnya begitu. Lah itu pasti terjadi di dalam hidup kita. Itu sudah menjadi sebuah apa ya? Itu merupakan kodrat ya, fitrah ya mungkin ya. Jadi ya ada perbuatan baik, ada perbuatan tidak baik. Di mana kita bisa mengalami hal yang menyenangkan, di situ juga kita bisa mengalami hal yang tidak menyenangkan. Kurang lebih begitu, Mas.